like dan subscribe, khususnya dari dinas sosial ya. Ada Bu Evi juga samping saya tapi nggak on friend. Terima kasih Bu Evi menemani kita semuanya. Dan juga Anda juga pendengar nanti silakan sebelum Anda berinteraksi bersama kami, kita akan menghadirkan dulu apa yang akan kita bahas untuk kesempatan sore hari ini bersama dua narasumber, Ibu Nur Ariyanti SIP dan Pak Sis Dohiri, yang akan bersama-sama kita sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ke Ibu Nur terlebih dulu. Bu Nur, ini kan terkait dengan mitigasi bencana ya Bu ya. Mitigasi bencana. Apa nih Bu yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana? Dan nanti juga ada hubungannya dengan Pak Sis ya. Pak Sis siap nanti ya. Tapi ke Ibu Nur dulu. Ibu Nur silakan. Mitigasi bencana dilaksanakan secara berkala karena potensi kejadian bencana di setiap daerah kadangkala berbeda, tergantung dengan faktor alam dan cuaca. Mungkin itu. Ya, oke. Faktor alam dan cuaca. Dan ini terkait dengan mitigasi bencana yang kalau Ibu Nur mungkin kan secara tidak langsung tidak turun ke lapangan, tapi yang turun ke lapangan adalah Pak Sis. Betul. Atau Pak Toing gitu ya. Nah, ini pengalamannya banyak nih mungkin Pak Toing ya. Insya Tapi Allah. terkait dengan bagaimana Pak langkah-langkah dari Dinas Sosial yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, ibaratnya edukasi terhadap masyarakat itu seperti apa terhadap bencana? Pak Sis silakan. Oke, selamat sore di Mozaik RRI Cirebon. Ya, betul. Selamat mendengarkan. Baik, untuk mengenai masalah mitigasi bencana adalah tergantung cuaca, kata Ibu Ari betul. Kami melaksanakan kegiatan yaitu mitigasi bencana, mengecek atau pemetaan yang sering terjadi bencana atau rawan bencana. Berpotensi bencana apakah di sana? Apakah memang bencananya banjir, longsor potensinya ataupun pohon tumbang? Kami melakukan kajian-kajian seperti itu dengan mengerahkan pasukan untuk di lapangan melakukan pendataan ulang. Baik, dan ini memang ada edukasi tersendiri kepada masyarakat ya Pak Sis ya, terkait dengan kesiapsiagaan masyarakat untuk bisa mengantisipasi ataupun mitigasi bencana lah, katakanlah begitu ya Pak? Ya, ada. Jadi kami sekaligus berkoordinasi dengan pemerintah desa tempat, beserta juga para lembaga dan masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Intinya adalah sosialisasi bagaimana cara untuk mencegah terjadinya bahaya banjir yang lebih meluas. Ya. Sehingga kami melakukan sosialisasi tersebut untuk mencegah atau mengurangi resiko bencana tersebut. Oke, baik intinya. Nah, tanggapan masyarakat terkait dengan edukasi ini Pak, seperti apa Pak Sis kalau di lapangan Pak Sis? Apakah masyarakat juga ikut senang, kemudian ikut antusias, ikut melaksanakan kegiatan katakanlah edukasi, mitigasi terhadap bencana ini Pak? Ya, baik. Contohnya untuk di wilayah Cirebon Timur itu sering terjadi kejadian banjir. Kami melakukan hal tersebut. Masyarakat yang paham adanya bencana yang sering juga terjadi bencana banjir di sana sangat senang, dan bahkan masyarakat tersebut ingin adanya kegiatan pelatihan penanganan bencana. Dan masyarakat pun antusias membantu kami untuk melakukan kegiatan bakti sosial. Oke. Ya. Baik. Dan ini juga ada kata-kata tanggap darurat ya, Pak Sis. Nah, ini mungkin Ibu Nur bisa menjelaskan Bu, terkait Tanggap dengan darurat itu serangkaian kegiatan tagana Iya, untuk menanggulangi dampak buruk bencana, terus menyelamatkan ya, terus mengevakuasi korban. Itu tugas tagana yang pastinya ya. Gitu. Baik. Dan intinya memang ini tanggap darurat ini memang dalam tanda kutip mungkin sekali lagi edukasi ke masyarakat ini sangat perlu, begitu ya Pak Sis? Betul. Pak Sis ya. Dan ini kan memang masyarakat ini perlu untuk bisa lebih berhati-hati dalam situasi yang dalam tanda kutip mungkin kita bilang tadi ya, bahwa bencana ini tidak ada yang tahu kapan bencana itu akan hadir ya, Bu Nur ya, dan juga Pak Sis ya. Tapi kan setidaknya kita sudah mengetahui terkait ini kalau potensi bencana ini bisa digabungkan oleh tadi ya mungkin ketidakdisiplinan masyarakat dalam membuang sampah dan lain sebagainya. Kemudian juga membangun bangunan di bantaran sungai dan lain sebagainya. Dan ini sangat terjadi banyak ya. Banyak sekali. Oke.
Nah, ini kan terkait dengan kalau ada tanggap bencana, kemudian juga terkait dengan simulasi bencana dan juga kesiapsiagaan daripada dinas tersendiri. Nah, seperti apa sebenarnya Bu Nur terkait dengan dinas sosial berkoordinasi dengan instansi lain dalam menyusun rencana mitigasi bencana? Silakan Bu Nur. Dinas sosialnya koordinasinya seperti apa? Bu? Koordinasinya kalau untuk mitigasinya, untuk mitigasi. ini aja apa namanya? Koordinasi Antar antara pemerintah, pemerintah gitu. dari daerah kemudian ke sama instansi terkait. instansi terkait, Ya, Polri dan masyarakat, sebagainya. Polri ya, masyarakat juga khususnya ya bekerja sama untuk menanggulangi resiko ya. bencana apapun itu ya diinikan. Oke. Ke Pasis ini kan kadang-kadang masyarakat belum mengetahui ini Pasis. Ada Tagana gitu Pasis ya. Nah ini fungsi terkait dengan tugas dan fungsi daripada Tagana tersebut seperti apa Pasis? Baik. Bisa dijelaskan. Kalau Tagana itu perpanjangan daripada Taruna Siaga Bencana, yang mana Tagana ini sedikit saya kasih tahu untuk masyarakat luas umumnya wilayah Kabupaten Cirebon, para pendengar dan pemirsa ya di RRI, bahwa Tagana ini adalah Taruna Siaga Bencana yang organisasi masyarakat milik pemerintah, yang mana dibentuk oleh Kementerian Sosial dan di kabupaten kota adanya di dinas sosial. Nah terkait dengan ketaganan ini ya alhamdulillah kami memang tupoksinya adalah ada 5 simbol, yaitu satu adalah posko penanggulangan bencana, ada di bidang logistik atau dapur umum, ada juga di shelter atau tenda pengungsian hunian sementara, ada juga di psikososial, dan di situ TRC, tim reaksi cepat. Ketika adanya informasi terjadi bencana, maka Tagana yang terdekat atau yang sedang melaksanakan piket langsung terjun ke lapangan sesuai informasi tersebut. Terus yang kelima itu adalah evakuasi apabila diperlukan untuk evakuasi. Intinya kalau Tagana ini harus siap sedia ya Pak ya? Iya betul. Apalagi musim hujan seperti ini ya Pak ya? Iya. Kalau di Cirebon kan mungkin katakanlah kalau kontur atau topografi dari Batu Cirebon ini nggak berbukit, tapi kan mungkin ada banjir ya Pak ya? Mungkin banjir. Tanah bergerak longsor atau ini enggak. Tapi nah ini kan terkait dengan kesiapsiagaan. Berapa orang Pak dari seluruh Kabupaten Cirebon kan luas ya Pak ya? Iya. Seperti apa koordinasi dengan mereka yang bertugas ini Pak? Ya jadi untuk Kabupaten Cirebon personilnya ini ada 65 personil, yang dimana hampir setiap kecamatan aja ketika ada informasi kejadian bencana di wilayah kecamatan, contoh misalkan di Losari, di sana ada Tagana, kami koordinasi dengan mereka. Nah adapun kebutuhannya apakah perlu apa-apa kami memonitor sehingga pihak posko pun merapat yang sedang melaksanakan piket. Nah apabila tidak dibutuhkan untuk evakuasi, yang piket tetap memonitor di posko. Nah dengan kaitan di Tagana itu memang setelahnya terjadinya bencana atau ada tanggap darurat, kami melakukan juga kajian dapur umum. Ya. Nah ini berbicara mengenai dapur umum nih. Sangat menarik kalau dapur umum ya. Terutama mungkin dari Ibu Nur. Ibu Nur, dapur umum ini seperti apa sih Bu? Kalau dapur umum bisa dijelaskan? Dapur umum tuh kita menyediakan bahan makanan. Itu bahan makanan itu pemerintah daerah dan provinsi dan Kemensos yang menyediakan. Kita membuat dapur umum, kita Tagana yang memasak dan membungkus dan menyalurkannya. Iya. Berarti intinya Tagana juga ya Pak yang menyalurkan ya Pak. Berarti intinya multifungsi dong Pak kalau Tagana Pak ya? Iya betul. Di satu sisi memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian juga di satu sisi juga memberikan informasi secara detail terkait dengan mitigasinya seperti apa, edukasi lah katakanlah. Terus kemudian juga ada yang tadi Ibu Nur tadi katakan, setelah jadi dapur umumnya harus dikirimkan gitu ya. Baik, yang masaknya Tagani. Yang masaknya Tagana putri kita itu yang maksudnya. Saya melihat di beberapa status gitu ya, emang ada ibu-ibu juga yang dari dinas sosial yang masak gitu. Ada. Jadi Tagana itu kan bukan hanya laki-laki, ada perempuan, ada laki-laki, tapi semua itu Tagana
wajib sifatnya dari 5 item itu bisa. Bisa. Ya, baik dari posko, psikososial, shelter, TRC maupun dapur umum dan evakuasi. Oke. Maka Tagana juga jago-jago masak, Pak. Wah, Iya. mantap. Ya minimalnya kalau masak 2 kintal sekaligus beras 2 kintal untuk 2.000 orang, 2.000 orang. itu ada bulengnya, Pak. Oh. Tapi itu hanya orang-orang tertentu saja. Orang tertentu saja. Oke. Ini. Nah, ini kalau berbicara mengenai dapur umum, kapan sih Bu sebenarnya kalau dapur umum ini wajib dibuka gitu, Bu? Dalam Kalau kondisi seperti keadaan apa? kondisi 3 hari kondisi tidak bisa beraktivitas. Oke. Masyarakatnya tidak bisa masyarakat tidak beraktivitas bisa gitu, Bu, ya. beraktivitas. Oke. Sudah sangat memerlukan Sangat bantuan. Iya. Berapa hari? Berapa kali sehari kalau boleh? 2 kali sehari. 2 kali. Iya. Oke. 2 kali. Wah, enak juga ya. Baik. Dan intinya ini kan bentuk kepedulian daripada pemerintah daerah khususnya dinas sosial ya Pak ya. Ini Bu ya terkait dengan harus adanya tanggung jawab terkait dengan keberadaan ataupun kenyamanan daripada orang-orang yang terdampak bencana. Katakanlah banjir ya. Seperti beberapa tahun yang lalu di Cirebon Timur. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh ya, tahun kemarin juga ada. Tahun yang lebih parah kan tahun-tahun kemarin ya Pak ya. Iya, Oke, Pak, ini kan terkait dengan dinas sosial kan sudah memiliki wilayah-wilayah mana yang rawan bencana dan bagaimana data tersebut digunakan untuk memprioritaskan mitigasi, Pak Toib. Oke, siap. Silakan. Yang jelas rawan banjir adalah wilayah Cirebon Timur. Cirebon Timur, juga Cirebon Utara, itu sangat rawan banjir. Terus yang wilayah ya pesisir-pesisir itu memang rawan-rawan juga terkait dengan terjadinya rob maupun puting beliung. Bahkan di wilayah Depok Ketasan pun sering terjadi adanya disebutnya bukan puting beliung sana. Kalau di sana sebutnya angin kumbang. Karena angin ini banyak Pak ya. Ada angin puyuh, angin kumbang, angin ribut dan puting beliung termasuk angin tornado. Indonesia tidak ada angin tornado alhamdulillah. Nah, dengan kaitan tersebut mitigasi adalah kajian ulang dan kami pun kalau memang diminta oleh Pemda setempat untuk melakukan kegiatan sosialisasi kami melakukan itu. Bagaimana cara untuk mencegah mengurangi risiko bencana puting beliung, masyarakat itu seharusnya memang menanami pohon bambu Pak. Karena pohon bambu ini sangat kuat. Tidak, kalau begitu patah tidak langsung patah. Jadi bisa menangkal angin ketika membentur ke dapuran pohon bambu itu, angin itu bisa ke atas itu Pak. Iya. Kalau di pantainya kita tanamin bakau ya Pak ya? Iya, betul. Betul. Kalau di pantai yaitu bakau, kami setiap tahun hampir melakukan kegiatan Tagana Go Green bersama Pol Airut. Ya TNI Polri lah gabungan dengan BPBD dan lain sebagainya dengan instansi-instansi terkait tim penanggulangan bencana. Baik. Oke, kita akan menyapa pendengar yang akan bergabung di line WA. Ada Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber. Saya Ibu Sari dari Kedawung yang ingin bertanya terkait dengan dapur umum katanya. Kalau masak sekali masak berapa kilo? Apakah tadi yang diucapkan Pak Sis katanya hampir 2 kuintal katanya. Dan lauknya apa saja katanya gitu. Dan yang masak ini apakah dari dinas sosial sendiri atau mengambil dari masyarakat? Wah, ini Ibu Nur nih. Bu Nur silakan. Kalau yang masak sendiri ada Tagana, Tagana putri kita, ada kira-kira 10 orang ya, 10 orang putri. Mereka masak ada nasi, lauk dengan ayam, kadang telur dan sayurnya sayur tumis-tumis aja yang simple, tapi ada nutrisinya ada. Vitaminnya ya Pak ya. Vitaminnya. Jadi nggak asal-asal. Tidak asal. Nasi kecap kerupuk. Enggak. Tapi itu juga. Sambal juga enggak. Gitu ya. Oke. Tapi saya pernah di Jakarta emang begitu Bu. Saya pernah kejebak di Jakarta di daerah Telukong Jakarta Timur juga seperti itu ketika banjir melanda daerah Telukong itu memang kita nggak bisa kemana-mana, jadi ada dari pemerintah setempat khususnya desa atau kecamatan yang memberikan bantuan dan itu memang ya lumayan gitu. Maksudnya daripada kita kelaparan kan itu karena kita nggak bisa seperti Ibu tadi katakan bahwa ini dapur umum ini buka ketika masyarakat memang tidak bisa kemana-mana ya Bu ya. Betul. Kita langsung
ini apa sisir, Sisir, kirimkan langsung tagana kita luar biasa. Oke, dan ini memang sekali lagi bentuk kepedulian pemerintah ya Bu ya, untuk memberikan rasa nyaman bagi warganya yang terdampak bencana. Oke, Pak, kalau Tagana ini kan terkait dengan proses rekrutmennya serta pelatihannya seperti apa, Pak Sis gitu, dan syaratnya apa nih dari Pak Heru di Talun, silakan Pak Sis. Oke, siap untuk mengikuti rekrutmen ya, rekrutmen anggota Tagana baru. Kami menyebutnya adalah Sahabat Tagana. Itu biasanya adanya program dari Dinas Sosial untuk kegiatan pelatihan penanggulangan bencana, Taruna Siaga Bencana tingkat Kabupaten Cirebon. Nah, itu berdasarkannya lewatnya Dinas Sosial. Program-program Dinas Sosial itu apakah lewatnya kecamatan, mungkin kecamatan mengundang ke pihak desa. Jadi di kami belum ada yang namanya sifat ngelamar jadi Tagana. Karena Tagana bukan bukan untuk pegawai tetap. Profesi. Karena Tagana ini adalah seorang profesi relawan gitu ya, bukan profesi dari relawan. Jadi ya kemarin kami melaksanakan kegiatan 20 orang ya Bu ya, pelatihan pada hari Sabtu. Nah, itu pelatihan Tagana Kabupaten Cirebon. Seperti itu. Jadi intinya menunggu informasi dari Dinas Sosial lewat kecamatan mungkin ya Bu ya. Biasanya program-program seperti itu. Ada program nih Pak ya? Iya, program. Siapa aja sih bisa untuk yang mereka yang kira-kira terpanggil untuk membantu sesama. Dan itu ditempatkan di mana, Pak? Ditempatkan di tempat masing-masing domisilinya gitu. Sesuai dengan domisili ya. Cuman terkait dengan aturannya harus bagaimana atau persyaratan ya, mohon maaf, persyaratan yang jelas adalah maksimal umur 35 tahun. Minimal ijazah SMP ya, Pak. Minimalnya itu. Dan orangnya siap untuk menjadi seorang relawan penanggulangan bencana. Tanpa digaji. Tanpa digaji, tanpa dibayar, Pak. Rela. Namanya juga rela. Iya, aku relakan gitu ya, Pak. Betul. Baik. Suka relawan. Sekali lagi pendengar, silakan Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0231849329 ataupun juga Anda bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon kami di 8493259 di 0231486374 ataupun juga di channel YouTube kami RRI Cirebon pada sore hari ini. Ya, nah, kita akan masih membahas terkait dengan topik kita yang kita bahas terkait dengan mitigasi bencana dan pasca bencana yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Dinas Sosial apa aja gitu ya. Dan ternyata memang banyak sekali hal-hal yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat luas ya Pak ya. Iya. Oke. Pak, ini kan terkait dengan tadi ya Pak ya, tadi sudah dikatakan bahwa terkait dengan rekrutmen ini dan lain sebagainya dengan umur 30. Tadi saya mau bilang, tapi Bu Evi-nya ketawa. Ibu Evi-nya ketawa, udah gak masuk umurnya kalau penyiar yang mau ikut gitu ya. Oke, dan ini kan terkait sosialisasikan informasi mitigasi kepada kelompok yang rentan. Nah, ini seperti apa nih Bu? Kelompok rentan anak-anak, orang tua ini seperti apa mitigasi kebencanaannya kepada mereka Ibu? Terkait cara-caranya gitu. Cara-caranya ya karena mungkin juga kan ini kan terkait penduduk yang rawan ya Pak ya, kalau ada terjadi bencana ya, misalkan banjir dan lain sebagainya itu. Ya, biasanya seperti mereka apa? ya diungsikan ke tempat yang lebih nyaman. Ya. Itu sih jadi ya. Mungkin Pak Sis yang punya pengalaman banyak. Lebih pengalaman banyak ya. Biasanya kalau banjir ini kan Pak Sis langsung turun langsung ya. Walaupun komandan juga harus berada di depan gitu ya. Pak Sis, seperti apa Pak Sis? Silakan Pak Sis. Pengalaman Anda ketika terkait dengan anak-anak dan orang tua, juga mungkin ada penyandang disabilitas, yang pengalaman Pak Sis seperti apa nih dalam informasi kemudian menolong mereka dalam kebencanaan ini Pak Sis. Silakan. Oke, untuk di prabencana benernya atau saat bencana. Dalam saat bencana ini kami Tagana itu paling utama adalah menyelamatkan ibaratnya lansia atau mohon maaf disabilitas maupun ibu hamil dan balita itu kami diungsikan ke titik yang sudah dinyatakan real aman atas dasar koordinasi dari pemerintahan desa setempat. Intinya di tempat itu adalah kami cari masjid yang kira-kiranya aman atau sekolahan maupun gedung-gedung ya fasilitas umum lah ibaratnya.
Atau misalkan kalau toh di situ memang ya masih terkena banjir juga, maka kami dialokasikan, kami gabung dengan TNI Polri untuk mengangkut melewati kendaraan tersebut. Jadi yang paling utama itu. Kalau misalkan yang masih segar-segar, yang muda-muda, yang sifatnya masih mampu, itu kami hanya sekedar untuk mengerahkan atau meminta bantulah kami. Nah seperti itu. Tapi secara tadi Pak Sis juga menyebutnya cuma ada 65 orang ya Pak ya? Ya. Ideal nggak sih Pak sebenarnya Pak? Ya sebetulnya memang dari 40 kecamatan ini terdiri dari 424 2 desa dan kelurahan. Sebetulnya kami kekurangan. Seharusnya minimalnya per kecamatan ada 2 untuk link koordinasi. Tetapi di situ kami pun punya sahabat Tagana, punya rekan-rekan dari BPBD maupun Potsar dan yang TNI Polri. Karena kami bukan hanya Tagana saja, tapi kami di sini sudah dibentuk menjadi tim penanggulangan bencana tingkat Kabupaten Cirebon. Baik. Iya. Ini kan sesudah bencana mesti kan ada pasca bencana ya Pak Ibu ya, semuanya pasca bencana. Terkait dengan pasca bencana, ini penanganan korbannya seperti apa Ibu Nur? Apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Bu Nur? Kalau pasca sesudah bencana kepada korban yang terdampak bencana ini Bu Nur? Memberikan makanan Kan tadi ya mungkin dapur umum itu ya. Umum. Tapi masih tetap ngebul kan dapur umumnya Bu ya? Iya. Masih tetap ngebul kan dapur umumnya? Bukan hanya pas kebencanaan terjadi dapur umumnya ngebul, kemudian setelah bencana surut gitu udah nggak ngebul lagi, tapi tetap ya. Tetap. Oke. Baik, ini terkait dengan ini terkait dengan kebencanaan memang harus tetap sampai berapa hari Bu? Segera pasca bencana ini Bu masih dilayani? Masih kita melihatnya situasi kondisinya ya. Ada kemarin yang di Losari itu sampai 7 hari. 7 hari. Tapi pernah juga cuma 5 hari ya. 7 hari juga ada. Ini dilihat dari segi apa Bu? Apa memang kalau sudah bisa rumahnya, beraktivitas, rumahnya sudah beraktivitas gitu ya? Sudah lancar semuanya sih. Oke. Nah, ada yang mengatakan terkait dengan distribusi secara tepat sasaran. Nah, ini tugas Ibu dari Dinas Sosial ini seperti apa Bu Nur? Yang tepat sasaran agar seperti apa mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut. Tentu juga Tagana juga memiliki peran yang sangat penting ya Pak ya. Iya. Memberikan langsung ke perangkat daerah, perangkat desanya, RT-nya dipanggil. Nanti biar berapa kebutuhannya, berapa penduduk yang harus ada di situ nanti kita ini kan. Walaupun tidak semuanya terpenuhi, tapi paling tidak ada sebagian besar gitu ya. Gitu. Nah ini yang tidak terpenuhi kan banyak orang yang mengatakan wah ini saya nggak terpenuhi seperti apa. Nah ini mungkin pihak Tagana nih yang dalam tanda mungkin Pak saya belum kebagian Pak mana ini seperti kan biasanya kan gitu ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak Sis informasi ini ataupun juga untuk meredakan bahwa semuanya sebenarnya kebagian gitu. Seperti apa Pak Sis? Silakan. Yang pertama saya menambahkan dari pasca bencana ini yang terkait dapur umum. Ya betul. Sebetulnya dapur umum itu tergantung terjadinya bencana itu 2 kali 24 jam Pak. Baru pemerintah daerah atau dari bupati ataupun sekda itu mengeluarkan surat tanggap darurat. Dengan adanya surat tanggap darurat, kami buka dapur umum itu berapa hari tergantung surat tanggap darurat. Bisa 7 hari, 14 hari atau 21 hari. Nah, adapun misalkan 7 hari dinyatakan sudah aman, warga sudah aktivitas, kami kembali ke markas. Nah, kaitan dengan distribusi logistik, itu kami kajiannya dengan hasilnya asesmen kami dan berkoordinasi dengan pemerintah. Pemdes setempat diperlukannya berapa. Nah kami kalau memang toh itu meluas satu desa, kami langsung menyerahkannya ke pemerintahan desa tersebut. Kalau misalkan contoh kayak rumah roboh itu kan satu asesmen ya Pak. Nah itu kami bisa langsung menyalurkan atau dari pemerintahan desa setempat membawa ajuan langsung ke dinas sosial. Itu yang hitungan tepat sasaran yang jelas itu rumah roboh Pak. Yang gampang. Kalau dibanjir kayak tahun kemarin itu 9 kecamatan. 9 kecamatan. Ya memang seperti itulah keadaannya. Iya. Jadi memang sudah lumrah ya Pak ya. Iya. Kalau ada masyarakat yang mengatakan ini saya belum kena bantuan gitu ya. Tapi udah lumrah. Seperti apa Pak Sis ini kan untuk memberikan rasa oke tenang Bu nanti dikirim. Seperti apa Pak Sis kalau menurut pengalaman Pak Sis? Bergantian kalau ya. Pengalaman dari kami dari Tagana itu memang sudah ada latihan di situ ya Pak ya. Terkait hal tersebut ya supaya bisa menenangkan orang tersebut bagaimana caranya.
Nah, dengan istilahnya kami tanya belum kebagiannya apa. Ada bantuan nasi bungkus katanya Pak, tapi ke sini belum dapat. Nah, rumah ibu kena enggak? Atau rumah bapak kena enggak banjiran? Enggak Pak, kalau enggak Saya ibu yang doang, ngasih, Pak. gitu kan. Itu pelajarannya. Nah, kalau misalkan terkena, Ya. kena kami dari Tagana itu kemampuannya sekian bungkus. Adapun ibu enggak kebagian ya. Gimana Bu? Insya Allah lah untuk keduanya kan seperti itu Pak. Jadi intinya memang kalau sebelum sesudah pasca ataupun pas terjadi bencana, pihak desa atau RT RW memberikan data ya Pak ya. Iya. Yang terdampak tuh berapa Iya. gitu ya. Berapa keluarga dan supaya ini diserahkan kemudian diproses lah katakanlah begitu ya Pak. Betul, betul. Diproses untuk memberikan pelayanan yang memadai agar tepat sasaran gitu. Iya. Jadi mohon maaf kalau yang tidak dapat dari itu ya memang ya tidak ada datanya ya Pak ya. Iya, kadang-kadang kebanyakan gini Pak, yang tidak terjadi. Oke. Kadang yang terjadi pas dibagikan, kami biasanya sering sama RT atau RW sama Kades ya membagikan. Kadang-kadang direbut di jalan itu yang jadi permasalahan Pak. Tapi ya gimana kan? Kita bersama. Apa nggak sabar Pak masyarakat itu? Ya namanya bencana itu semua bingung Pak, khawatir padahal sudah dapat dari yang lainnya sebungkusnya. Entah itu dari dapur umum Tagana atau dari donatur, tapi tetap aja bahasanya ada yang nggak kebagian. Mungkin yang kebagiannya beda-beda orang, Pak. Tapi alhamdulillah Kabupaten Cirebon ya hal-hal seperti itu mah ya alhamdulillah sadar lah. Oke, baik. Bapak Ibu, ada Ibu Reni dari Plumbon. Assalamualaikum para narasumber. Mohon izin bertanya untuk relawan Tagana, baik wanita maupun pria, apakah harus yang ahli gizi atau tidak? Oke. Pertama ya Pak ya. Dan kemudian berapa lamakah dapur umum itu dibuka? Oke. Dan adakah pejabat yang ke sana memberikan bantuan secara pribadi, bukan atas nama kantor atau lembaga? Oh iya. Dan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat pantai sebagai antisipasi dalam menghadapi banjir? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Ibu Reni di Plumbon. Oke. Pertanyaan yang pertama, relawan Tagana baik wanita maupun pria apakah harus ahli gizi atau tidak? Ibu tidak Nur? juga. Tidak juga. Tidak juga. Yang penting rela. Yang penting mempunyai rasa kemanusiaan. Kemanusiaan yang tinggi lah ya gitu ya. Dia itu baik. sih. Kalau dapur umum berapa lama dibuka? Dapur umum melihat situasi kondisinya seperti apa. Kalau sudah memang cukup 3 hari ya 3 hari saja, tidak harus. Kalau memang harus diperpanjang 7 hari, ya kita buka sampai 7 hari. 7 hari. Tadi mungkin terkait dengan Pak ya, kebutuhan yang sudah dihitung lah katakanlah, ya, kalau bahasa kasarnya sudah dihitung nih. Oh ini sudah surut, kemudian sudah bisa tidak bisa diteruskan lagi atau di stop penuhnya Pak ya. Iya. Tapi masyarakat kan pengennya terus-terusan Pak. Tapi enggak juga. Oh enggak juga Pak. Kemarin waktu Cirebon Timur itu pas kebetulan sampai hari puasa pertama dan kedua ya, Iya. 7 hari. Begitu sahur kita bagi-bagi banyak yang nolak Pak. Karena di rumahnya udah ada yang masak. Memang itu sudah sekitar 85% kondusif. Iya, sudah pulih. Intinya kalau sudah masuk rumah gitu, udah bisa masuk rumah, udah beraktivitas di rumah, memang ya sudah ya Pak ya. Banyak yang enggak butuh lagi lah katakanlah gitu ya Pak ya. Berarti memang sudah normal katakannya. Iya. Oke, ada pejabat kesanakah memberikan bantuan secara pribadi? Wah ini kalau yang dijawab Ibu Nur atau banyak. Banyak. Oh saya pikir banyak. Enggak tahu. Banyak. Oke, banyak sekali ya. Bukan hanya dari pejabat aja, dari perorangan juga. Perorangan. Iya, mereka memberi, ada makanan yang sudah siap makan, ada juga yang masih banyak ya. Oke, baik. Ada intinya, untuk kebersihan juga, alat-alat kebersihan. Mungkin juga buat mainan, ada anak-anak juga ya Bu ya, buat anak-anak yang rentan-rentan itu ya. Anak-anak dan yang rentan. Oke. Apa yang harus dipersiapkan mungkin yang tinggal di dekat pantai sebagai antisipasi dalam menghadapi banjir? Pak Nur silakan. Apa Ibu mohon Pak Sis silakan. Oke. Kalau untuk wilayah pinggir pantai itu biasanya kan ada kemungkinan musim rob ya, banjir rob atau banjir ya kiriman. Yang jelas yang dipersiapkan adalah terutama adalah diri kita untuk selamat dan keluarga. Nah artinya kalau memang ibu bapak siapkanlah seperti ember-ember besar atau bak-bak besar. Syukur-syukur kalau punya perahu-perahu kecil itu bisa untuk membantu
evakuasi. Atau memang kalau banjir rob biasanya tidak langsung sekaligus. Kalau sudah tingginya mulai dari 50 cm ke atas, segeralah untuk menyelamatkan diri, cari tempat yang lebih tinggi daripada yang di tempat itu. Tapi secara histori Cirebon, katakanlah Kabupaten Cirebon ya Pak ya, karena kan terbentang dari Losari sampai dengan ke kota dan lain sebagainya, dari daerah Gunung Jati dan lain sebagainya Pak. Ada nggak Pak yang parah gitu Pak kalau rob itu ataupun banjir dari pantai itu Pak? Kalau dibandingkan dengan banjir yang dari arah Kuningan ya Pak, atau sungai lah katakanlah. Ya kalau untuk ini alhamdulillah jangan sampai ada ya Pak ya? Ya tinggaling aja sampai ya. Jadi banjir rob itu hanya sebatas semata kaki. Untuk wilayah Tawangsari, Losari itu, Ambulu, itu yang sering kena rob termasuk Gebang ya. Itu hanya semata kaki atau sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Kalau hal itu masih diperkirakan bisa didapat bantuan nggak Pak kalau gitu Pak? Kalau hal-hal tersebut kalau memang tidak masuk ke rumah atau misalkan dari pemerintah desa itu mengajukan, kita juga Tagana punya tim gabung dengan TKSK melihat keadaan kondisi apakah layak untuk bantuan logistik ataupun tidak atau permakanan. Baik, intinya memang harus katakan survei yang berdasar atau ini memang dibutuhkan untuk bantuan ataupun tidak gitu ya Bu ya. Iya. Baik. Dan pendengar, Anda masih bersama kami dan silakan Anda mempunyai banyak waktu untuk bisa bersama kami, dan terima kasih Bu Reni yang sudah berkirim WA di 081324951935, dan silakan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui dua nomor telepon kami sekaligus di 023184932559 dan juga di 0231486374, dan juga di channel YouTube kami RRI Cirebon yang bisa Anda simak untuk sore hari ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, kita ke pendengar lagi yang sudah berkirim di 081324951935. Assalamualaikum, saya dari Pabuaran, Ciledug, yang ingin bertanya terkait dengan bantuan-bantuan tersebut. Bagaimana masyarakat bila ingin membantu, apakah langsung datang ke tempat kejadian yang terdampak bencana atau memang harus ada syarat-syaratnya terlebih dahulu, misalkan ke dinas sosial atau dan sebagainya. Mohon dijelaskan Ibu dan Bapak, katanya begitu. Silakan Ibu, ada masyarakat yang ingin bantu nih, seperti apa Posko? Ke posko aja. Ada posko ya Bu? Ada posko, ada posko Tagana. Biasanya kita selalu standby. Ada petugas Tagana juga, tinggal ini aja. Kalau memang mau memberikan makanan yang tinggal makan atau siap saji, atau yang masih biasanya mie instan yang gitu-gitu ya, yang awet itu ya kita ini kan gitu, kita kumpul, kita terima gitu ya. Kalau ada yang mau langsung ke masyarakatnya sendiri juga, kita nggak itu kok nggak menutup gitu, silahkan saja, ya. Tapi alangkah lebih baiknya kan kalau perorangan itu kan hanya katakanlah dekat situ aja. Ya betul, biasanya belum di ke yang lain gitu ya, belum yang ke lain yang di tengah-tengah yang terdampak benar-benar atau seperti bagainya gitu ya Pak ya. Baik. Nah, program pemulihan ini kan seperti halnya yang terjadi di daerah-daerah yang terdampak bencana ya Bu. Dan ini memang sangat diperlukan oleh para orang-orang yang terdampak atau masyarakat yang terdampak bencana. Seperti apa Bu, Dinas Sosial juga membantu masyarakat untuk kembali ke kehidupan normal. Apa programnya Bu? Ada program kah? Atau memang masyarakat, oh ya sudah normal silahkan kembali ke tempat? Seperti itu. Jadi ada program nggak Pak? Kira-kira apa Ibu? Nggak ada ya? Oke. Pak Sis apa nih? Ya, kalau kami dari Tagana itu kan tugasnya kalau memang tuh ada tanggap darurat sampai dengan ada pengungsi, nah kami di situ melakukan trauma healing atau psikososial. Di kalangan anak-anak mungkin kami bisa belajar mengajar tentang baik agama maupun dari agama. Artinya dari agama itu dari pendidikan ya, sekolahan. Terus agama ya jelas mungkin belajar mengaji atau tausiah. Nah setelah itu kami mengembalikan ke rumahnya masing-masing, dipersilakan untuk ke rumah masing-masing dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun kami paling menghimbau untuk menjaga keselamatan kita harus diutamakan itu. Baik, intinya memang sebenarnya ada program nggak Bu kalau trauma healing gitu?
Karena mungkin kan masyarakat yang terdampak ini bencana ini misalkan katakanlah 7 hari itu kan lama sekali ya, nggak tinggal di rumah. Seperti apa Bu dinas sosial memberikan trauma ini atau nggak ada program ini ya? Tapi kan tadi dikatakan juga mungkin ada ya Pak ya? Kalau di kami di Tagana itu memang kalau program tidak ada, tapi tupoksinya Tagana itu ada. Psikososial namanya. Psikososial atau ya. apa namanya dukungan psikososial. Dalam bentuk apa Pak? Kami Kalau biasanya khususnya ini kan anak-anak ya Pak ya? Iya, seringnya anak-anak atau ibu-ibu hamil dan sebagainya itu kami melakukan pengecekan tentang kesehatan Pak. Nah kami berkoordinasi juga dengan puskesmas terdekat atau rumah sakit melakukan kegiatan yang namanya psikososial LDP lah. Melakukan LDP seperti itu. Jadi di situ ada ngehibur juga supaya si korban tersebut tidak ngerasa jenuh di pengungsian dan bisa menghilangkan rasa trauma-trauma terhadap bencana tersebut. Memang di situ tugas Tagana ada. Di samping juga yang bergerak di situ ya Pak ya? Yang bergerak di situ kami di masing-masing bagi tim Pak. Ada yang menyisir ke rumah warga, apakah ada rumah roboh atau ada yang sakit, ada juga ke pengungsian tugasnya di posko. Ada pun juga yang di dapur umum, penyaluran, kami dibagi semua. Apabila kami kekurangan personil, kami minta bantuan Cahayu Baja Kuning. Itu Pak. Jadi intinya ada juga terkait dengan koordinasi dari berbagai daerah ya Pak, itu tetangga kita ya Pak ya, Kuningan, Majalengka gitu ya. Tagana sosial yang ada di. Jadi kami intinya minta personil itu bantuannya ke Ketua FK Jabar sehingga kabupaten terdekat lah yang merapat. Jadi intinya kalaupun tadi dikatakan bahwa tidak ideal ataupun kurang, ini memang masih bisa dibantu dengan katakanlah tadi dengan sahabat Tagana dan sebagainya, dan juga mungkin dari daerah lain siap membantu ya Pak ya? Siap membantu. Cirebon juga begitu Pak, kalau misalnya daerah lain? Sama. Kayak Cianjur, Subang, Sumedang ya, bukan Subang, Sumedang. Kami juga turun tangan ke sana karena atas dasar permintaan. Dan Tagana juga bukan hanya itu ya, bukan sama sahabat Tagana saja, kami gabung juga TNI Polri, PMI, BPBD dan termasuk ormas dari Banser juga. Alhamdulillah dilibatkan juga ya, dari ormas-ormas lain gitu. Titik pendataan anggota yang terlibat adalah di posko. Termasuk kaitan yang tadi menyumbang ya, sodako lah ibaratnya. Mau sedekah makanan atau apapun itu. Ketika ada kejadian bencana dan adanya tanggap darurat, maka datanglah ke posko Tagana. Dan kami di situ akan didata apa saja dari mana. Baik. Ini memang benar-benar ya, sahabat Tagana ataupun Tagana dan juga dinas sosial ini memang benar-benar berjibakunya kalau ada terkait dengan dampak seperti ini. Kita akan menyapa pendengar dari Mas Dian di daerah Losari. Daerah Losari. Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber, saya Dian dari Losari. Ini terkait dengan apa saja yang dibawa oleh pihak dinas sosial dan juga Tagana ke dalam daerah yang terdampak. Apakah juga membawa peralatan berat atau hal-hal lain yang dibawa katanya gitu. Wah mungkin Pak Sis, silakan Pak Sis. Apa yang dibawa Pak? Katanya gitu. Kalau dari dinas sosial bersama Tagana yang jelas kalau kejadian tergantung kejadiannya apa. Kalau banjir jelas kami utama adalah membawa perahu berikut alat safety lainnya. Itu yang pertama. Ya kemungkinan yang keduanya kami juga membawa air mineral atau makanan ringan yang makanan ini berupa kue-kuehan ya, yang itu yang mana barang-barang tersebut yang dari Kemensos, provinsi maupun dari daerah. Berarti itu kan Tagana itu kan yang pertama masuk ya Pak ya? Iya. Yang pertama masuk, sementara yang mohon maaf kalau yang dapur umum kan nanti gitu. Iya. Nah itu dibawa sekaligus juga membawa peralatan untuk atau katakanlah tadi perahu, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang mendasar ya Pak ya. Iya. Kebutuhan apa yang mendasar Pak yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika awal pertama terkait dengan kebencanaan ini Pak? Iya. Jadi kalau yang jelas masyarakat itu membutuhkannya permakanan Pak ya. Makanan ya. Permakanan. Ya kami kalau dapur umum itu tidak langsung dibawa Pak karena menunggu perintah pimpinan. Kalau tuh ada surat tanggap darurat dari Sekda atau Bupati dari pemerintah daerah lah intinya. Kami baru membawa alat-alat tersebut. Kalau tidak kami berkoordinasi dengan pimpinan. Apa yang mereka inginkan atas dasar survei kami
maka itu perlu dirempuk dengan pimpinan. Biasanya kalau banjir 24 jam terus surut misalkan, atau 2 jam surut, itu kami tidak bisa untuk itu. Oke. Berarti intinya memang harus dilihat terlebih dahulu ya dampak yang secara menurunnya seperti apa gitu ya Pak ya. Jadi misalkan banjir nih hari pertama gitu, Tagana masuk kan gitu ya Pak. Kemudian harus lihat dulu ini seberapa banjirnya selama 7 hari kan. Atau kalau 2 hari memang belum ada instruksi untuk memberikan katakanlah dapur umum gitu ya Pak. Jadi kami itu melihat keadaan yang pertama adalah cuaca. Terus yang keduanya memang air banjir tersebut masih tergenang. Sudah 2 kali 24 jam itu memang seharusnya sudah layak buka dapur umum Pak. Nah kami Tagana pun mengajukan pimpinan seperti itu. Kalau memang toh banjir 1 jam ketinggian 80 lalu surut, kami pantauannya ada per 1 jam. Per 1 jam. Ya, per 1 jam. Yang Tagana di mana standby di lokasi tersebut harus melaporkan kondisi setiap 1 jam sekali, apakah itu naik atau turun seperti itu Pak. Oke, kita menyapa pendengar yang ada di Gunung Jati. Assalamualaikum Bapak dan Ibu narasumber, saya Pak Hasan dari Gunung Jati. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan pendanaannya berasal dari mana? Apakah pendanaan dari provinsi atau pusat langsung atau dari daerah itu sendiri? Silakan Ibu. Pendanaannya dari mana Bu? Pendanaan ya kebencanaan. Maksudnya kalau kebencanaan pendanaannya ada kalau memang besar seperti kemarin di Losari itu ada dari pemerintah daerah, ada pemerintah daerah juga, ada dari Kemensos juga, ada dari provinsi juga ada. Oke, baik. Dan ini memang kalau pendanaan memang juga tergantung apa nih Pak? Tergantung pemerintah daerah. Potensi kebencanaan seperti apa? Seperti apa? Besar atau kecilnya? Besar atau kecilnya gitu ya. Oke, dan ini kan terkait dengan masyarakat, katakanlah begitu ya Pak Asis yang sudah terbiasa ke masyarakat. Ini terkait dengan masyarakat agar supaya terlibat dalam kebijakan terkait dengan mitigasi dan pemulihan pasca bencana. Seperti apa Pak sambutan dari masyarakat terkait dengan sinergitas antara dari dinas sosial, kemudian Tagana, kemudian dari beberapa instansi terkait lainnya. Seperti apa Pak sinergitasnya? Apakah masyarakat juga ikut serta dalam memberikan hal-hal yang katakanlah memberikan kenyamanan tersendiri kepada saudara-saudara mereka yang terdampak bencana atau seperti apa Pak? Ya sebetulnya memang di Permeso itu semua terkait ya. Terkait dengan masyarakat luas yang artinya yang tidak terkena bencana, dampak bencana maupun yang siap untuk membantu kenyamanan masyarakat. Itu adalah hal sebetulnya wajib ya, bukan hanya para petugas saja atau para pejabat saja. Sebetulnya itu bencana itu kewajiban kita semua sebagai masyarakat yang terlibat dalam pengondisian tersebut. Juga kami Tagana juga berkoordinasi dengan Pemda setempat agar masyarakat atau para lembaga-lembaga, biasanya ibu-ibu PKK ya Bu ya. Nah itu biasa dilibatkan juga sama Karang Taruna, Linmas, biasanya sering dilibatkan dalam hal-hal tersebut untuk memberikan kenyamanan. Baik, ini menarik, ibu-ibu PKK juga dilibatkan Ibu ya? Libatkan. Oke, dilibatkan. Nah, seperti apa Bu melibatkan ibu-ibu PKK ini? Apakah mereka datang sendiri atau memang harus disuruh-suruh gitu Bu? Kalau datang sendiri. Datang sendiri iya, gitu ya. dengan sukarela. Dengan sukarela. Dan ini memang sekali lagi emang sukarela ya, anunya ya Pak ya. Judulnya memang sukarela dan memberikan bantuan ini memang tidak dipaksa. Gitu. Betul. Tapi memang sebuah kewajiban. Katakanlah begitu. Oke. Kita juga ada PKH pada membantu langsung turun, ada TKSK juga, Puskesmas juga ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah 15.53. 1 menit. Siap. Apa nih yang bisa dipesankan untuk masyarakat terkait dengan mitigasi bencana ataupun kebencanaan agar masyarakat ini tetap waspada dan kemudian bisa tadi saling bersinergi untuk memberikan rasa yang nyaman terkait dengan saudara kita yang terdampak bencana. Apa yang bisa disampaikan Pak Sis terlebih dahulu? Silakan Pak Sis. Baik, terima kasih. Untuk dampak bencana ini supaya mitigasi bencana atau mengurangi resiko bencana untuk masyarakat luas khususnya wilayah Kabupaten Cirebon karena terawannya banjir, lakukanlah
bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan-lingkungan dan juga membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya pengangkut sampah. Nah itu lebih baik ke tim pengangkut sampah daripada dibuang ke solokan atau main lempar ke depan rumah. Itu yang satu memang ya dampaknya adalah hambatannya dari banjir, yang keduanya memang khawatirnya dengan wabah penyakit, sehingga yang jelas adalah harus bersadar diri lah intinya seperti itu. Baik. Ibu Nur, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya terkait Singkat dengan aja, Mas. Oke, silakan. Waspada selalu dan sehat selalu. Oke, waspada selalu, sehat selalu, dan ini menjadi salah satu hal yang terpenting bagi kita. Betul. Agar tetap waspada terkait dengan mitigasi bencana. Dan memang bencana tidak permisi terlebih dulu ya Pak ya, kalau ada, tapi bisa diantisipasi, setidaknya begitu ya Pak ya. Nah, mungkin satu lagi pertanyaan Pak, ini terkait dengan program-program selanjutnya apa nih Pak, yang dari Tagana, betul dari Dinas Sosial ke depannya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon terkait dengan kebencanaan. Nah ini sangat menarik ini, mudah-mudahan pemerintah daerah mengabulkan keinginan kami itu ya. Di Tagana ini untuk sosialisasi kegiatan kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana sosial, kami sedang mengajukan yang namanya program TMS. TMS ini terpanjangannya yang sudah beberapa kali kami lakukan dengan sifatnya mandiri Pak. Sifatnya mandiri karena kami harus melakukan hal tersebut, yaitu Tagana masuk sekolah untuk melakukan kegiatan sosialisasi baik materi maupun praktek dalam kebencanaan, tergantung materinya apa. Materi bencana banjir ya kami bawa perahu, puting beliung ya kami bawa sinso dan golok ya Bu ya. Longsor mungkin kami bawa linggis dan pacul. Nah gempa bumi yang jelas itu alat yang sangat banyak. Nah terus program itu yang ke desa-desa yaitu TMD, Tagana Masuk Desa. Ya mudah-mudahan pihak dinas pendidikan maupun pihak sekolahan dan pemerintahan desa tersebut bisa untuk meminta ke kami menjadi narasumber, kami siap. Nah itu programnya. Sejauh ini seperti apa Pak? Ya? Sejauh ini seperti apa tanggapan mereka? Sejauh ini ya alhamdulillah bahkan 2 hari yang lalu ya kami juga melakukan kegiatan di masyarakat yaitu desa Getasan ya Bu. Itu terkait dengan mahasiswa Poltekkes Bandung. Nah di situ pun ya melakukan masalah kegiatan mitigasi bencana dan sosialisasi bencana alam dan sosial di kalangan di sana dihadiri oleh para lembaga desa. Ya. Intinya siap bersinergi lah ya Pak ya. Siap memberikan edukasi tersendiri kepada masyarakat terkait dengan bencana. Oke, baik. Kalau Ibu apa nih Bu yang ke tahun depan apa program untuk memberikan kesiapsiagaan terhadap masyarakat terkait dengan bencana dari Dinas Sosial sendiri apa? Apakah harus ditambah dananya nih supaya lebih kemana? Itu udah pasti. Rutin aja sih. Rutin aja, oke, baik. Baik, yang terpenting sekali lagi sehat terus ya Pak ya. Iya, amin. Pasti sehat terus. Semoga selalu siap ke depan untuk memberikan bantuan ataupun memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tapi semoga saja bencana jauh dari Cirebon lah Pak ya. Amin, amin. Oke, baik. Ibu Nur, terima kasih Bu Nur. Sehat-sehat selalu juga dan semoga saja siap Tagana putrinya untuk memberikan layanan yang terbaik khususnya dapur umum. Wah. Kapan-kapan saya diajak Bu dapur umum Bu. Diajak ya Bu. Boleh. Baik, sekali lagi Ibu Nur Ariyanti SIP, penyuluh sosial Dinsos Kabupaten Cirebon. Terima kasih Bu sudah berkenan bersama dari Cirebon. Pak Sis Dohiri, Ketua Relawan Tagana Dinsos Kabupaten Cirebon. Terima kasih Pak Sis. Siap. Atau Pak Toing, terima kasih Mas. Sama-sama. Sudah berkenan bersama dari Cirebon pada sore hari ini, dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bersama kami dalam rangkaian terkait Mozaik Indonesia dengan tema mitigasi bencana dan pasca bencana. Semoga saja ini menjadi perhatian bagi kita semuanya, dan kami akhiri kebersamaan bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Anda masih bersama kami dalam sajian Mozaik. Baru saja kami hadirkan Mozaik Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Pada pukul 16 nanti pendengar Anda akan menyimak siaran berjaringan dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon menyampaikan lintas Jabar.